Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu akan membahas tentang manajemen risiko sumber daya lahan yang berstudi kasus di Kabupaten Lumajang. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester. Ada mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yang disusun oleh saya, Ahmad Dhani Kurniawan, dengan NIM 1919 1050 1033, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Mata kuliah evaluasi sumber daya lahan diampu oleh dua dosen, yaitu pertama Ibu Rindang Alfiah STMT dan yang kedua yaitu Bapak Rendra Suprobo Haji STMT CAPM. Pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Lumajang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di sebelah timur Kabupaten Malang. Di Kabupaten Lumajang terdapat salah satu perseroan terbatas milik pemerintah atau BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yaitu PTPN 12 atau PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono yang berada di wilayah Desa Gujialit dan Desa Kertowono, Kecamatan Gujialit, Kabupaten Lumajang. Kawasan ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi sebesar 2601 dan memiliki berbagai topografi kemiringan tanah datar hingga bergunung. Kecamatan Gujialit sendiri merupakan salah satu kecamatan yang rawan longsor di Kabupaten Lumajang. Kejadian tanah longsor yang sering terjadi di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Kertowono tiap tahunnya memberikan dampak terhadap perusahaan berupa kerugian akibat rusaknya lahan produksi dan mesin pabrik, serta menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan pekerja. Data perusahaan menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2014 telah terjadi 4 kejadian tanah longsor yang tercatat di wilayah perkebunan. PT Perkebunan Nusantara 12 atau PTPN 12 Kebun Kertowono telah memiliki P2K3 untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, namun tidak memiliki program-program atau kebijakan untuk menangani masalah tanah longsor. Pembahasan yang selanjutnya yaitu identifikasi kawasan. Seperti yang dapat dilihat, Lumajang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Untuk titik koordinatnya dapat dilihat sebagai berikut, dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 1790,9 km persegi. Untuk batas wilayahnya sendiri dapat dilihat di bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo. Di bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Jember. Di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Dan di bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Berikut merupakan peta Kabupaten Lumajang. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara manajemen risiko di kawasan studi. Yang kedua, bagaimana pembobotan parameter potensi bencana di kawasan studi. Yang ketiga, bagaimana penanganan potensi bencana di kawasan studi. Yang ketiga pertanyaan ini akan dijawab pada materi yang akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu manajemen risiko
yang terkait dengan sumber daya lahan. Guna mengurangi risiko bencana, dapat dilakukan manajemen risiko bencana yang dititik beratkan pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan kewaspadaan. Salah satu bentuk manajemen bencana yang dapat dilakukan yaitu analisis risiko bencana dengan menggunakan perhitungan tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas wilayah. Selanjutnya yaitu analisa manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ancaman bencana tanah longsor di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12, Kebun Teh Kertowono berada dalam kelas rendah, yaitu sebesar 0,33. Ancaman bencana tanah longsor dinilai berdasarkan parameter gerakan tanah. Hasil scoring tingkat ancaman bencana tanah longsor dengan parameter gerakan tanah di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono yang mencakup Desa Gujialit dan Desa Kertowono dapat dilihat pada tabel yang ada di slide ini. Masih tentang analisa manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan bencana tanah longsor di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono berada dalam kelas sedang. Desa Gujialit sebesar 0,57, sedangkan Desa Kertowono sebesar 0,55. Tingkat kerentanan bencana tanah longsor dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kerentanan sosial memiliki parameter kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur. Hasil perhitungan indeks kerentanan sosial di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12, Kebun Teh Kertowono mencakup Desa Gujialit dan Desa Kertowono sebesar 0,55. Scoring kepadatan penduduk berada dalam kelas rendah sebesar 0,33. Scoring rasio jenis kelamin berada dalam kelas tinggi sebesar 1. Scoring rasio kemiskinan, scoring rasio orang cacat berada dalam kelas rendah sebesar 0,33. Scoring rasio kelompok umur berada dalam kelas tinggi yaitu sebesar 1. Kerentanan ekonomi memiliki parameter luas dalam luas lahan, produktif, dan PDRB per sektor. Hasil perhitungan indeks kerentanan ekonomi di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12, Kebun Teh Kertowono mencakup Desa Gujialit dan Desa Kertowono sebesar 0,53. Scoring luas lahan produktif berada dalam kelas sedang sebesar 0,67. Scoring PDRB berada dalam kelas rendah sebesar 0,33. Kerentanan fisik memiliki parameter kepadatan rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Hasil perhitungan indeks kerentanan fisik di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono mencakup Desa Gujialit dan Desa Kertowono sebesar 0,59. Scoring kepadatan rumah berada dalam kelas tinggi sebesar 1. Scoring fasilitas umum berada dalam kelas rendah sebesar 0,33. Dan scoring fasilitas kritis berada dalam kelas rendah, yaitu sebesar 0,33. Kerentanan lingkungan memiliki parameter luas hutan lindung, luas hutan alam, luas hutan mangrove atau bakau, dan luas semak belukar. Kerentanan lingkungan dihitung menggunakan rumus kerentanan lingkungan. Hasil perhitungan indeks kerentanan lingkungan di wilayah PT PN 12 Kebun Teh Kertowono untuk Desa Gujialit sebesar 0,64, sedangkan Desa Kertowono sebesar 0,6. Untuk hasil scoring tiap parameter tingkat kerentanan bencana tanah longsor di wilayah PT PN 12 Kebun Teh Kertowono dapat dilihat pada tabel berikut. Masih analisa manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kapasitas bencana tanah longsor di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono yang mencakup Desa Gujialit dan Desa Kertowono berada dalam
level daerah 2, termasuk kelas rendah dengan nilai sebesar 0,33. Tingkat kapasitas bencana tanah longsor dinilai berdasarkan parameter aturan kebijakan kebencanaan, peringatan dini, dan kajian risiko, pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko dasar, dan kesiapsiagaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa PT PN tidak memiliki aturan khusus kebencanaan, tidak memiliki kajian risiko dan sistem peringatan dini, dan tidak pernah memberikan pendidikan kebencanaan kepada pekerja dan penduduk sekitarnya. PT PN 12 Kebun Teh Kertowono telah melakukan pengendalian risiko dasar berupa penghijauan dan penanaman tanaman kayu serta menyediakan fasilitas kesehatan. Desa Gucalit, Desa Kertowono, dan Kecamatan Gucalit telah memiliki komunikasi serta kerjasama yang baik dengan instansi BPBD Kabupaten Lumajang. Hasil scoring tingkat kapasitas bencana tanah longsor dengan parameter gerakan tanah di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono yang mencakup Desa Gucalit dan Desa Kertowono dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil perhitungan tingkat risiko bencana di wilayah PT PN 12 Kebun Teh Kertowono berada dalam kategori sedang untuk Gucalit sebesar 0,57, sedangkan Desa Kertowono sebesar 0,55. PT PN 12 Kebun Teh Kertowono telah melakukan pengendalian tanah longsor dengan cara menanam pepohonan kayu seperti balsa, gamelira, jabon, sengon, mahoni, akasia, dan ramayana di area lahan miring serta menanam rumput tekelan di daerah lahan yang terkena longsor. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait tentang alternatif penanganan. Bagi perusahaan dapat membuat beberapa alternatif penanganan, antara lain pembentukan tim tanggap darurat, anggaran khusus kebencanaan, pengadaan peringatan dini di wilayah rawan longsor, melakukan perbaikan kondisi lingkungan perkebunan dengan memperbaiki kebocoran drainase, pemilihan serta penanaman tumbuhan penguat yang tepat, melakukan kerjasama dan komunikasi lintas sektor dengan instansi lain berupa pemberian pendidikan kebencanaan kepada pekerja dan masyarakat. Untuk langkah penanganannya, masyarakat diharapkan lebih mewaspadai ancaman bencana tanah longsor terutama pada saat musim penghujan. Peneliti diharapkan dapat melakukan pemetaan bencana tanah longsor di wilayah PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono. Keberhasilan manajemen risiko bencana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, seperti relawan, masyarakat, LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization atau NGO, pemerintah, dan bahkan masyarakat dunia internasional. Kerjasama berbagai pihak tersebut akan mempercepat menanggulangi berbagai persoalan bencana dan meminimalkan dampak risiko yang ditimbulkan akibat bencana secara cepat dan efektif, baik secara short term maupun long term di wilayah yang terkena musibah tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Wilayah PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono yang mencakup Desa Gucalit dan Desa Kertowono memiliki tingkat ancaman bencana longsor yang berada dalam kategori rendah. Tingkat kerentanan bencana berada dalam kategori sedang. Tingkat kapasitas berada dalam kategori rendah. Dan tingkat risiko bencana longsor berada dalam kelas sedang. Guna meminimalisir risiko sumber daya lahan di PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono, maka alternatif penanganan yang telah disebutkan tadi harus benar-benar terlaksana agar sesuai dengan output yang diharapkan.
Kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.